sudah bersiap mau memuji Tuhan. Kita tanya dulu Lause kabarnya. Gimana nih adik-adik kabarnya pagi ini? Baik banget semuanya pasti Lause. Bagus banget Lause. Kalau sudah siap, kita naikkan pujian Satukanlah Hati Kami yuk adik-adik. Iya. Ya, dengan semangat ya adik-adik. Lipatlah tangan, tutup mata, Lause Eca akan memimpin kita dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal sampai akhir. Hanya ini Tuhan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Wah, Lause, kayaknya adik-adik semua masih semangat nih Lause. Pastilah Kalau Lause. gitu, kita nyanyi lagi Lause. Kita nyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Sambil tepuk tangan ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia.
Benda langit apa yang berwarna-warni dan indah sekali? Kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak ya? Bentar-bentar Rosa. Benda langit, indah, warna-warni. Pelangi bukan? Bener Lause. Tapi Lause tahu nggak? Ada yang lebih indah dari pelangi. Apa tuh Rosa? Kasih Yesus. Karena kasih Yesus itu lebih indah dari pelangi. Wah, pas banget nih Rosa sama lagu yang mau kita nyanyiin sekarang ini. Kita mau nyanyiin setinggi-tingginya langit kan Lause? Iya, pakai gerakan ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita sambung sama lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan ya Lause. Kira-kira firman Tuhan minggu ini tentang apa ya Lause? Firman Tuhan minggu ini akan membahas tentang Daud dan Yonatan. Wah, pastinya seru banget tuh Lause. Pastinya dong Lause. Sekarang adik-adik di rumah duduk tenang, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada Lause Linda dipersilahkan. Hai adik-adik semua, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali mengikuti kebaktian sekolah minggu secara online. Adik-adik semuanya sehat kan? Iya. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita lipat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan pada kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami mengerti firman Tuhan. Tolong Lause kami yang mengajarkannya kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, hari ini kita mau belajar, kita mau mendengar firman Tuhan tentang persahabatan. Nah, apa itu sahabat? Adik-adik semua punya sahabat? Iya, semua punya sahabat. Kita senang kalau kita punya sahabat. Sahabat itu adalah teman yang paling dekat, teman yang paling kita kasihi. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau baca dari Alkitab. Kita buka Alkitab kita, adik-adik yang punya Alkitab di rumah atau ada Alkitab di HP, kita buka sama-sama ya.
1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan, adik-adik boleh mengikutinya di rumah, kita baca bersama-sama ya. Mari kita mulai. 1 Samuel pasal 18 ayat 1. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, pedangnya, panahnya, dan juga ikat pinggangnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini ya. Nah, kita mau belajar firman Tuhan pada hari ini mengajarkan tentang persahabatan di antara Daud dan Yonatan. Adik-adik pasti semua pernah dengar ya, siapa Daud? Masih ingat? Siapa Daud? Daud adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia mengalahkan seorang raksasa yang besar yang namanya adalah Goliat. Iya benar. Adik-adik semua masih ingat kan? Bagaimana Daud mengalahkan Goliat? Dia ambil batu dari sungai, dia masukkan ke pengali-ali yang diputar-putar, lalu dilempar. Kena kemana? Kena Goliat. Langsung jatuh, mati. Nah, Daud hebat ya. Tetapi yang luar biasa bukan Daud, tetapi yang luar biasa adalah Allah yang menolong Daud. Daud luar biasa. Dia mengalahkan Goliat. Nah, ketika Daud sudah mengalahkan Goliat, Saul berpikir, wah ini anak siapa ini, hebat sekali Daud. Lalu Saul memanggil Daud. Nah, Daud datang. Saul bertanya, kamu anak siapa? Daud bilang, aku ini anak hambamu Isai. Kerjamu apa? Aku ini gembala domba. Nah, Saul tuh senang sama Daud. Karena Daud meskipun masih muda, dia tuh pemberani. Dia bisa mengalahkan Goliat. Nah, ketika Saul sudah selesai berbicara dengan Daud, lalu anaknya Raja Saul yang namanya Yonatan itu datang. Dan dia melihat Daud. Dan dia senang dengan Daud. Kemudian mereka menjadi sahabat yang baik. Yonatan dan Daud saling mengasihi. Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Daud juga mengasihi Yonatan seperti dirinya sendiri. Nah, sebagai bukti kasihnya, Yonatan itu dia memberikan, Alkitab mengatakan dia memberikan apa? Jubahnya. Jadi orang Israel itu pakai baju, lalu ada jubah, jadi kayak jas gitu, tapi panjang gitu ya. Ada jubahnya, dia kasih kepada Daud. Lalu dia kasih apa lagi? Dia kasih baju perangnya. Jadi kalau mau perang tuh pakai baju yang dari baja itu ya, yang anti tombak, yang anti panah itu, yang berat itu ya. Nah, dikasih kepada Daud. Kemudian dikasih apa lagi? Dikasih panahnya. Dikasih pedangnya yang panjang. Dan dikasih ikat pinggangnya. Nah, kenapa Yonatan memberikannya kepada Daud? Karena dia mengasihi Daud. Kenapa dia memberikan baju perangnya? Karena dia menganggap Daud itu adalah sahabat terbaiknya. Daud itu hebat di dalam berperang. Yonatan juga hebat. Dan dia mau memberikan dirinya secara penuh kepada sahabatnya. Kenapa dia memberikan jubahnya? Jubahnya Yonatan itu jubah apa? Jubahnya adalah jubah seorang anak raja, seorang pewaris tahta, seorang yang akan menggantikan ayahnya sebagai raja. Nah, dia memberikan kepada Daud. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat bahwa kasih Yonatan kepada Daud dan kasih Daud kepada Yonatan itu tulus. Mereka tidak saling iri. Sebenarnya Yonatan kalau dia tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mungkin dia akan iri kepada Daud. Kenapa? Karena papanya Yonatan yang namanya Raja Saul sudah berkata bahwa suatu saat nanti Daud ini akan menggantikan. Kamu jangan kasih kesempatan. Kalau enggak nanti jangan-jangan kamu enggak jadi raja. Daud yang jadi raja. Tapi Yonatan dia tahu bahwa Tuhan juga mengatakan padanya bahwa memang Daud yang akan menjadi raja. Maka Yonatan tidak
tidak berpikir untuk iri ya. Yonatan tidak mau iri, dia memberikan jubah raja, anak raja itu kepada Daud. Dia memberikan baju perangnya, itu jabatannya dia berikan kepada Daud. Mereka saling mengasihi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Daud setelah itu dia selalu berperang dan selalu menang. Dan semua orang Israel bersorak-sorak memuji-muji dia. Orang-orang berkata, "Hore, hidup Daud, hidup Daud." Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Sedangkan Saul hanya mengalahkan beribu-ribu. Jadi laksa itu lebih banyak dari ribu. Nah, dari semua perkataan orang Israel itu membuat Saul menjadi marah, menjadi cemburu, menjadi marah kepada Daud. Dan dia berpikir, wah, Daud ini harus dibunuh, harus dienyahkan. Kalau tidak, jangan-jangan dia yang menjadi raja nanti. Nah, kemudian Saul ini dia sering hatinya karena tidak lagi mengasihi Tuhan, dia sering didatangi oleh roh jahat. Jadi dia kadang-kadang bisa kayak orang stres, kayak orang gila, kayak orang marah-marah. Dan pada saat itu Daud datang menghibur dia dengan kecapi. Jadi Daud itu pemain kecapi ya. Daud itu bernyanyi dan kemudian Saul menjadi tenang. Begitu seterusnya. Tapi setelah itu Saul selalu ingin membunuh Daud. Padahal Daud itu baik hati. Daud meskipun dia sudah diurapi sebagai raja, tapi Daud tidak mau merebut kekuasaan itu. Karena dia tahu Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik. Nah, suatu hari setelah sekian lama Saul terus berusaha untuk membunuh Daud. Suatu hari Daud berkata kepada Yonatan, "Kayaknya aku terancam. Kayaknya papamu mau membunuh aku." Yonatan berkata, "Enggak mungkin. Papaku tidak akan melakukan sesuatu tanpa mengatakannya kepadaku. Baiklah, kalau begitu kamu sembunyi di satu tempat. Aku akan menanyakan papaku. Kemudian aku akan membujuk papaku untuk tidak membunuhmu." Nah, kemudian pada saat itu Daud pergi bersembunyi. Lalu Yonatan dan juga papanya yaitu Raja Saul sedang makan. Yonatan berkata kepada Saul bahwa Daud itu adalah seorang yang baik. Papa, Daud itu orang yang baik. Papa jangan celakain dia. Dan terus menerus Yonatan mengatakan begitu. Dan akhirnya Saul menjadi marah. Dia mengatakan, "Dasar kamu anak tidak tahu diri. Kamu tahu nggak bahwa kalau kamu terus berteman dengan Daud, kamu tidak akan menjadi raja. Aku akan membunuh dia." Yonatan mengatakan, "Apa salahnya Daud? Daud itu baik." Tapi Raja Saul mengatakan, "Tidak, kita harus membunuh dia." Dari situ Yonatan tahu bahwa papanya mau membunuh Daud. Maka dia pergi ke satu tempat dan akhirnya mereka bertemu. Yonatan bertemu dengan Daud. Mereka saling berpelukan, saling bertangis-tangisan, dan Yonatan mengatakan, "Betul, papaku mau membunuhmu. Cepatlah pergi supaya kamu selamat. Tapi ingatlah akan aku. Kita tetap akan berteman selamanya." Nah, itulah persahabatan di antara mereka. Yonatan mengasihi dengan tulus, Daud juga mengasihi dengan tulus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang sahabat kita harus juga seperti itu. Kita harus mengasihi dengan tulus. Kita harus mendoakan sahabat kita, mengusahakan yang terbaik untuk mereka. Kita juga harus tidak boleh iri ya. Kita tidak boleh iri kepada sahabat kita. Kita harus senang ketika sahabat kita senang, dan juga itu susah ketika sahabat kita susah. Biarlah kita menjadi teman yang baik buat sahabat kita. Kita menjadi sahabat yang baik seperti Daud menjadi sahabat buat Yonatan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Satu hal lagi, kita harus punya sahabat yang sama-sama mengasihi Tuhan. Kenapa? Ingat, firman Tuhan mengatakan kalau kita berteman dengan orang tidak mengasihi Tuhan, kalau kita menjadi sahabat baik dari orang yang misalnya dia gak mau berdoa, dia malas ke gereja, lama-lama kita bisa terpengaruh. Tapi biarlah kita berteman dengan orang yang kita bisa saling mendukung, saling memotivasi, saling ayo ke gereja, kita harus menyembah Tuhan, ayo rajin berdoa, supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Nah, saat ini sebelum Lausul mengakhiri firman Tuhan ini, supaya kita menjadi sahabat yang baik. Adik-adik mau jadi sahabat yang baik? Semuanya mau ya? Mau
mau jadi sahabat yang baik, kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita menghafalkan satu ayat firman Tuhan dari Amsal pasal 17 ayat 17. Kitab Amsal pasal 17 ayat 17. Kita akan menghafalkannya bersama-sama dengan gerakan ya. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kesukaran, nangis. Ya, sekali lagi ya. Ya. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, adik-adik mau jadi sahabat yang baik harus menaruh kasih setiap waktu. Dan juga ketika teman kita susah, kita harus menjadi saudara dia. Kita harus menolong dia seperti Yonatan menolong Daud ya. Biarlah Tuhan menolong kita. Kita meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami belajar dari firman Tuhan, dari Daud dan Yonatan yang bersahabat dengan tulus. Tuhan, tolonglah kami juga menjadi sahabat yang baik buat sahabat kami. Biarlah kami juga boleh saling mendukung, saling mendoakan sahabat kami, dan menginginkan yang terbaik buat sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan pada hari ini. Kita akan bertemu minggu depan di kebaktian online sekolah minggu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Gimana nih Lause? Firman Tuhannya seru banget kan? Seru banget Lause. Adik-adik di rumah juga pasti suka-suka semua nih Lause. Pastinya, semoga firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi berkat untuk adik-adik sekalian. Tapi Lause, ngomong-ngomong berkat, coba deh adik-adik di rumah itu ada berapa banyak berkat yang dikasih Tuhan untuk adik-adik? Kayaknya banyak banget Lause. Pastinya Lause. Sekarang kita akan masuk dalam persembahan sambil nyanyi lagu Hitung berkatmu. Bila gelombang kehidupan melimpah, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila gelombang kehidupan melimpah, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Sekarang kita akan masuk dalam doa. Gimana sikap doa yang benar? Lipatlah tangan, tutup mata, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah menjalankan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan bisa menjadi berkat dan juga bisa memperluas kerajaan-Mu. Dan kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Untuk warta minggu ini, ibadah online masih bisa dilaksanakan minggu depan. Di mana Lause? Di YouTube channel multimedia GP Kris Tanjung Pandan. Jadi untuk adik-adik yang udah nonton video ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman semua supaya kita bisa ibadah online sekolah minggu bersama. Wah, ibadah minggu ini gak terasa udah mau selesai nih Lause. Iya nih Lause, tapi jangan khawatir, minggu depan masih ada lagi kok ibadah online. Jadi jangan lupa pantengin terus YouTube channel multimedia GP Kris Tanjung Pandan. Tapi sebelum itu kita nyanyi lagu dulu